Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, selamat datang di Podcast Pengadilan Agama Sukoharjo, ruang diskusi informatif yang mengangkat isu-isu seputar hukum dan pelayanan publik. Berjumpa kembali dengan saya, Sarah Santika, dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Nindya Viva, yang akan menemani Sobat Peradilan semua. Nah, pada kesempatan ini, kita akan menghadirkan kolaborasi antara Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo. Pada episode ini, apa yang akan kita bahas nih Mbak Viva? Baik, di episode ke-10 ini kita akan membahas terkait kewenangan Dinas Sosial yang beririsan dengan standar pelayanan Pengadilan Agama Sukoharjo sehingga tercipta sinergitas antar lembaga. Telah hadir bersama kami, yaitu Bapak Subianto Nugroho SHI SPDSI selaku Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo. Selamat siang Bapak, Selamat siang. Kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabarnya Mbak Viva. Telah hadir pula bersama kami yaitu Ibu Dr. Yunia Wahdiati MSI selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali rasanya Ibu bisa berjumpa dengan Ibu di podcast ini dan terima kasih telah meluangkan waktu pada kesempatan ini ya Bu ya. Ya, baik, untuk membuka diskusi pada kesempatan ini kami ingin bertanya kepada Ibu terlebih dahulu. Bisa dijelaskan secara singkat Ibu tugas dan kewenangan dari Dinas Sosial itu sendiri? Iya, terima kasih Mbak Sarah ya, dan terima kasih Ketua. Ya, saat ini kami diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini mengikuti podcast ya tadi ya, dari podcastnya Pengadilan Agama Sukoharjo. Jadi tadi kalau ditanya apa sih yang menjadi kewenangannya atau tugasnya Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo itu merupakan salah satu bagian dari pemerintah daerah yang mengurusi urusan kesejahteraan sosial. Jadi di antara masyarakat itu kan ada yang disebut sebagai masyarakat pemerlu kesejahteraan sosial. Di antaranya ada di sana orang anak terlantar, disabilitas, lalu berikutnya ada lansia terlantar, ada korban bencana, mereka yang masuk sebagai imigran dan sebagainya yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu kami ditugaskan untuk ngurusi bagian itunya. Jadi bagaimana mereka dilakukan perlindungan dan penjaminan sosialnya, rehabilitasi sosialnya, lalu pemberdayaannya atau penanganan dan bantuan-bantuan pembiayaan atau bantuan sosial lainnya untuk mereka. Nah, itu yang menjadi tugasnya dari Dinas Sosial. Begitu, Mbak. Nah, baik, kemudian untuk Bapak Ketua, supaya Ibu Kadis lebih mengetahui tentang tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama, bisa dijelaskan Pak Ketua tentang apa saja tugas dan kewenangan dari Pengadilan Agama Sukoharjo dan jenis perkara apa yang paling sering ditangani di Pengadilan Agama Sukoharjo? Ya. Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Sukoharjo yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kemudian waris, wasiat, hibah, sodako, zakat, infak. Ada 9 poin yang disebut dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 89 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009. Nah, dari bidang-bidang tersebut ada penjelasannya, ada 22 poin penjabarannya, penjelasannya di dalam penjelasan undang-undang tersebut. Di bidang perkawinan itu meliputi izin beristri lebih dari satu, izin kawin atau perkawinan di bawah usia 21 tahun yang orang tuanya atau walinya itu berbeda pendapat, terus kemudian dispensasi kawin, terus kemudian juga perceraian, baik perkara cerai talak ataupun cerai gugat, terus kemudian juga ada pembagian harta bersama, asal-usul anak, pengesahan anak, kemudian juga pengangkatan anak, seperti itu diantaranya. Terus kemudian tadi ditanyakan apa yang paling sering perkara apa yang paling sering terjadi di Pengadilan Agama Sukoharjo. Yang paling dominan di Pengadilan Agama Sukoharjo itu perkara perceraian. Ya, itu bagian dari tadi perkara bidang perkawinan tadi. Baik perkara cerai gugat maupun cerai talak. Kalau dibandingkan ini dipresentasikan itu kira-kira perkara cerai gugat itu cerai yang diajukan oleh pihak istri itu kira-kira ya
2 kalinya atau 3 kalinya lebih banyak daripada perkara yang diajukan oleh suami. Terus perkara yang lain yang memang ada atau banyak selanjutnya yaitu perkara dispensasi kawin, yaitu perkawinan anak yang masih di bawah 19 tahun sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Nah, itu juga menjadi kewenangan kami. Yang ke selanjutnya yaitu pengangkatan anak, itu juga ada beberapa yang ada di kami seperti itu. Terus kemudian juga perwalian. Nah, perwalian itu posisinya menempati setelah dispensasi kawin itu lebih banyak daripada pengangkatan anak. Nah, itu mungkin beberapa bagian yang saya sebutkan di akhir tadi ada irisannya dengan dinas sosial seperti itu. Baik, kemudian dalam prakteknya Pak, persoalan apa yang paling sering dihadapi oleh para pihak? Ya, karena memang yang paling dominan di Pengadilan Agama Sukoharjo ini adalah perceraian, maka perkara ataupun masalah rumah tangga yang paling dominan dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Sukoharjo ini yang bersinggungan menjadi perkara di kami. Baik itu masalah karena memang faktor ketidakrukunan di rumah tangga itu disebabkan oleh karena masalah ekonomi, terus kemudian juga masalah komunikasi yang tidak bagus antara suami istri, ataupun kurangnya perencanaan dalam perkawinan seperti itu. Itu menjadi masalah dan endingnya kalau tidak bisa memanage di dalam rumah tangga, ya ke Pengadilan Agama untuk meminta atau memohon perceraian di Pengadilan Agama. Baik, tadi sudah Bapak jelaskan salah satunya yaitu ekonomi ya Pak ya. Kemudian bagaimana Pengadilan Agama memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu? Ya. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014, akses kepada masyarakat yang kurang mampu itu memang diatur di situ. Ada 3 bagian yang diatur di dalam Permen nomor 1 tahun 2014 tersebut. Satu, itu ada pelayanan namanya pos bantuan hukum. Pos bantuan hukum ini di Pengadilan Agama Sukoharjo juga ada karena memang menjadi dipersyaratkan ataupun diamanatkan oleh perma tersebut. Di Pengadilan Agama Sukoharjo bekerja sama dengan pimpinan wilayah Aisyah, ada pos bantuan hukum. Pos bantuan hukum itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk membuat dokumen, baik itu gugatan, permohonan, terus kemudian jawaban, tanggapan dari jawaban, kalau istilah hukumnya itu replik, terus kemudian juga tanggapan dari tanggapan itu istilah hukumnya duplik. Nah, itu semuanya gratis bagi masyarakat di Pengadilan Agama Sukoharjo karena memang sudah dibiayai oleh pemerintah. Yang kedua yaitu pembebasan biaya perkara. Nah, pembebasan biaya perkara ini memang mensyaratkan atau disyaratkan ketidakmampuan dari pengguna layanan kami, yaitu para pihak yang berperkara. Nah, kalau dulu memang itu ada surat keterangan tidak mampu dari lurah, nah karena memang sekarang ada peraturan yang lain dari Kemensos seperti itu, nanti mungkin perlu dijelaskan oleh Bu Kepala Dinsos seperti itu. Yang ketiga sidang keliling atau istilahnya sidang di luar gedung. Sidang di luar gedung ini memang persyaratan yang terakhir yaitu berjarak minimal 20 km dari kantor Pengadilan Agama. Kalau di Pengadilan Agama Sukoharjo karena memang tempatnya tidak ada yang lebih dari 20 km sehingga kami tidak menganggarkan atau tidak dianggarkan persidangan di luar gedung tersebut. Nah, 2 itu yang kami layani yaitu pos bakum dan pembebasan biaya perkara seperti itu. Baik, menyambung yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa masyarakat yang tidak mampu ya Pak ya yang dapat menerima layanan pembebasan biaya tadi. Nah, salah satu kaum rentan adalah masyarakat tidak mampu dan penyandang disabilitas ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di Dinas Sosial sendiri ada semacam pendampingan Ibu untuk penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum Ibu? Iya, betul sekali. Jadi tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa salah satu sasaran kerja ya dari Dinas Sosial adalah terlantar yang notabene di sini berada pada kondisi disabilitas. Nah, untuk hal-hal kebutuhan pendampingan hukum dan sebagainya bahwa Dinas Sosial harus
memastikan bahwa disabilitas yang saat ini, apalagi yang urusannya sama anak-anak disabilitas ya, itu adalah aman. Artinya mereka mendapatkan perlindungannya, mereka mendapatkan penjaminan sosialnya, lalu mereka mendapatkan kalau ternyata di situ ada hal-hal yang berakibat ada kekerasan dan sebagainya, itu maka harus dilakukan rehabilitasi sosialnya, sehingga pada saat mereka akhirnya harus berhadapan dengan hukum ini, bahwa si pendamping atau yang ditugaskan untuk mendampinginya itu mesti jelas begitu, sehingga harapannya kebutuhan atas keamanan dan penjaminan atas disabilitas ini bisa dilakukan. Demikian. Kemudian terkait yang prodeo tadi ya Bu ya, terkait SKTM kan ada aturan terbaru. Nah, bagaimana aturan terbaru tersebut? Kemudian bukti yang didapat masyarakat kategori tidak mampu itu seperti apa Ibu? Ya. Saat ini dengan berlakunya Inpres 4 2025 dan Inpres 8 2025 untuk masyarakat itu dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan pada data tunggal sosial ekonomi nasional yang dikenal sebagai DTSEN begitu. Nah, di DTSEN itu ada pengkategorian yang namanya desil. Dari desil 1 sampai dengan desil 10. Desil 1 itu yang paling tidak mampu, desil 10 itu yang paling mampu. Nah, kalau di rata-rata seluruh penduduk di Indonesia itu masing-masing desil itu angkanya di sekitar 10-an% begitu. Nah, yang mendapatkan bantuan-bantuan kalau dari amanah dari Impresnya itu adalah dari desil 1 sampai dengan 5. Memang bantuan ini kan macam-macam ya. Ada bantuan untuk sekolah, ada atau pendidikan ya, ada bantuan untuk sembako, ada bantuan untuk kesehatan dan sebagainya. Ada kategori tertentu yang memang persyaratan desilnya juga tertentu. Misalnya untuk yang sekolah rakyat gitu ya dalam rangka pendidikan itu pada desil 1-2. Untuk yang penjaminan kesehatan nasional JKN itu PBI itu dari desil 1 sampai dengan 5. Nanti untuk yang PKH lain lagi ya 1 sampai 4 dan sebagainya. Oleh karena itu nanti kalau karena sekarang bukti itu bisa dilihat pada aplikasi yang namanya 6NG, sehingga kalau ada masyarakat misalnya kalau kemarin yang rame itu kemarin kan adalah penonaktifan JKN. Kenapa kok menjadi nonaktif? Karena mungkin mereka akhirnya saat ini berada pada desil 6 sampai 10. Nah, untuk tahu yang bersangkutan saat ini ada di desil berapa bisa melihat di 6NG itu. Bisa dilihat juga secara mandiri lewat aplikasi Bansos melalui Android-nya masing-masing gitu. Kalau mereka yang nggak ada Android-nya bisa bertanya ke desa setempat. Di situ ada petugas yang bisa membantu mereka saat ini mereka ada di posisi berapa begitu. Jadi saat ini harapannya agar bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini adalah tepat sasaran. Tadi dengan melihat mereka saat ini ada di desil berapa. Demikian, Mbak. Sedikit menyambung Ibu. Iya. Melalui aplikasi tadi ya Bu ya. Iya. Jadi para pihak yang nantinya akan berperkara di pengadilan agama kan ada syarat SKTM itu ya Bu ya, karena SKTM sudah tidak istilah itu sudah digunakan ya, bergeser ke sudah yang tadi berarti melalui aplikasi tersebut untuk buktinya gitu ya Bu, untuk melihat saat ini yang bersangkutan ada di desil berapa begitu, sehingga apabila dari pengadilan agama mohon maaf mensyaratkan bahwa yang diberikan mungkin pembebasan biaya atau apa ya istilahnya tadi prodeo ya. Nah itu mereka yang ada di desil 1 sampai dengan 5 maka bisa dicek saat ini kasus tersebut atau individu tersebut ada di desil berapa begitu. Lanjut untuk Pak Ketua ya Pak, kepada kewenangan pengadilan agama yang lain yaitu dalam hal pengangkatan anak dan perwalian. Bisa dijelaskan Pak Ketua perbedaan dari pengangkatan anak dan perwalian itu sendiri? Ya, itu kalau pengangkatan anak itu adalah memindahkan tanggung jawab baik nafkah maupun pemeliharaan membesarkan dari orang tua ataupun wali kepada orang tua angkat. Kalau perwalian itu kan memindahkan ataupun menunjuk wali dari orang tua yang dicabut perwaliannya maupun wali yang telah dicabut perwaliannya atau kuasa. Kalau orang tua kuasa asuhnya, kalau wali dicabut perwaliannya itu demikian. Terus kemudian juga jangkauannya kalau pengangkatan anak itu kan lebih luas karena memang seluruh dari tanggung jawab tadi diberikan kepada orang tua angkat, sedangkan kalau perwalian
selama ini yang masuk di pengadilan agama juga terbatas pada hal-hal yang tertentu saja, kepentingan tertentu saja, kepentingan hukum tertentu saja. Terus kemudian juga jangka waktunya, kalau perwalian itu hanya sampai dengan anaknya dewasa, tetapi kalau pengangkatan anak selamanya seperti itu. Artinya bahwa hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat itu kan tetap terjalin seperti itu. Baik, apakah ada syarat khusus Pak yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan perwalian itu bila dikaitkan dengan kewenangan dari Dinas Sosial? Ya, betul. Memang sesuai dengan PP 54 tahun 2007 dan Permensos 110 tahun 2009 harus ada izin dari provinsi, Dinas Sosial provinsi untuk perwalian tersebut. Artinya bahwa calon orang tua angkat tersebut telah di-asesmen, telah dinilai menjadi layak menjadi orang tua angkat, dan setelah memenuhi syarat-syarat yang lain. Beberapa syarat yang lain misalnya telah menikah 5 tahun belum punya anak ataupun punya anak baru 1, terus kemudian juga umurnya kurang atau sudah lebih dari 30 tahun, terus kurang dari 55 tahun, dan syarat-syarat yang lain yang ada di PP maupun Permensos tersebut. Dan itu juga berkaitan karena memang syaratannya ada di Kemensos, maka Pengadilan Agama dalam hal ini juga bekerja sama, beririsan pekerjaannya, sehingga kami mengundang Kemensos untuk podcast hari ini. Lalu untuk selanjutnya ke Ibu, apa saja Bu syarat dan prosedur bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan surat izin pengangkatan anak atau asesmen tersebut Bu? Iya, jadi kalau ada masyarakat yang tadi ya mengajukan permohonan untuk bisa untuk menjadi calon orang tua angkat ya, COTA istilahnya begitu, ada permohonan tertulis yang diajukan ke Dinas Sosial Kabupaten dalam rangka mereka meminta rekomendasinya. Rekomendasi dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten. Nah, sebelum rekomendasi itu dikeluarkan, ada persyaratan administratif juga yang diperlukan di sana. Selain dari identitas, lalu berikutnya surat pernyataan, banyak surat pernyataan di situ yang diminta. Misalnya siap bertanggung jawab, ada dalam rangka perlindungan dan kepentingan dari si anak sendiri, lalu ada tentang pengaturan ekonomi dan sebagainya. Selain itu juga ada asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten yang memastikan bahwa kondisi dari surat pernyataan yang dibuat itu adalah sesuai. Itu jadi para pekerja sosial ini melihat, datang, mengamati, lalu berikutnya mencatat seluruh hasil asesmennya yang akhirnya menjadi pertimbangannya Dinas Sosial Kabupaten untuk memberikan rekomendasi itu. Dari rekomendasi itu diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi, dan akhirnya dengan catatan tambahan administratif lainnya yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial Provinsi, sehingga akhirnya izin itu diberikan. Pastinya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua, ada proses-proses penetapan juga yang dilakukan oleh Pengadilan Agama yang akhirnya muncul sebagai izin pengangkatan anak. Demikian. Baik Bu. Nah ini apabila ada Bu kondisi di luar syarat-syarat yang ditentukan oleh Dinsos sendiri, apakah dapat diberikan rekomendasi atau surat izin pengangkatan anak Bu? Nah itu dia, pentingnya di situ melakukan asesmen yang benar ya. Jadi Dinas Sosial Kabupaten itu wajib melakukan hal-hal yang bersifat preventif agar kondisi-kondisi nantinya yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Misalnya mohon maaf, ternyata calon orang tua angkat ini ada gangguan jiwa misalnya, atau mungkin ada kadang-kadang melakukan kekerasan kepada istrinya atau kepada lingkungannya. Nah itu perlu dilakukan asesmen secara benar oleh teman-teman pekerja sosial ini, sehingga tadi maksudnya apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Demikian. Baik, selanjutnya untuk Bapak Ketua. Nah, kekhususan pengangkatan anak Pak di dalam Pengadilan Agama yang berbeda dari pengadilan negeri itu seperti apa Pak? Jadi pengangkatan anak di Pengadilan Agama itu tidak memutus nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Ya, meskipun di Permensosnya juga ada seperti itu, dan di PP-nya juga ada seperti itu, tetapi selama ini berjalan kalau di luar Pengadilan Agama, pengangkatan anaknya kan
dinasabkan kepada orang tua angkatnya, dan itu implikasinya banyak seperti itu. Seperti kalau dalam pengangkatan anak yang ditangani oleh atau produk dari pengadilan agama itu tidak menimbulkan hubungan saling waris-mewarisi antara orang tua angkat ataupun anak angkat. Meskipun demikian tidak saling mewarisi, tapi ada namanya wasiat wajibah. Jadi kalau misalnya orang tua angkat meninggal dunia, terus kemudian harta warisannya misalnya dikuasai oleh ahli waris yang lain, anak angkat juga bisa menuntut untuk diberikan wasiat wasiat. Begitu juga sebaliknya, kalau anak angkatnya yang malah menguasai semuanya, ahli waris yang lain juga bisa mengusahakan haknya untuk waris tersebut. Atau sebaliknya, kalau yang meninggal anak angkatnya, maka juga tidak ada saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat. Itu penjelasannya demikian. Dan yang lain juga karena tidak dinasabkan, maka hal perwalian seperti itu juga tidak menjadi berganti kepada orang tua angkatnya. Ini misalnya yang diangkat atau anak angkatnya perempuan seperti itu. Karena implikasinya apa? Kalau nasabnya nanti berpindah, perkawinan anak angkat yang perempuan tersebut tidak sesuai syarat rukun perkawinan sehingga dipertanyakan keabsahannya, dan itu turun temurun karena dipertanyakan keabsahannya atau tidak keabsahannya diragukan sehingga menjadi turun temurun sampai anak turunnya keabsahan perkawinannya dipertanyakan tersebut. Baik, kemudian untuk Ibu Kadis, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak maupun perwalian, maka perlu rekomendasi dari Dinsos, kemudian dari Dinsos akan ada asesmen dari pekerja sosial. Nah, yang ingin kami tanyakan, sebenarnya bagaimana proses atau prosedur dari asesmen tersebut, Ibu? Jadi tadi sudah disampaikan bahwa asesmen dilakukan para pekerja sosial dari Dinas Sosial. Mereka ditugaskan oleh Dinas Sosial untuk melihat bagaimana aspek psikologisnya, ekonominya, lalu berikutnya di lingkungannya seperti apa, dari sisi kesehatannya juga seperti apa, yang akhirnya menjadi pertimbangan dari Dinas Sosial memberikan rekomendasi awal ini ya. Nah, setelah itu ada waktu memang yang disampaikan bahwa keluarnya rekomendasi itu di 2 bulan. Jadi selama 2 bulan awal itu teman-teman pekerja sosial betul-betul melihat kesiapan dari calon orang tua angkat dan kondisi juga dari calon anak angkat ya, CAA ini yang akan dilakukan proses pengalihan. Selain itu juga ada hal yang dilihat lagi dari kondisi dari orang tua kandungnya. Kalau memang orang tua kandungnya itu diketahui, tetapi kalau orang tua kandungnya tidak diketahui, berarti kan anak ini adalah anak negara ya, yang bisa dialihkan dengan prosedur tertentu. Itu yang dilakukan. Oh, baik. Kemudian setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Sukoharjo, apakah ada monitoring Bu dari Dinsos terhadap wali dan kondisi anak di lapangan? Iya, betul sekali. Jadi monitoring dilakukan memang tidak secara reguler ya oleh teman-teman dari Dinas Sosial begitu. Jadi tadi yang sempat kami sampaikan juga bahwa Dinas Sosial Kabupaten bersama teman-teman pekerja sosial ini sudah melakukan antisipasi atau hal-hal yang bersifat preventif di awal. Jadi betul-betul dilihat sedemikian rupa untuk memastikan bahwa potensi masalah nantinya itu tidak terjadi begitu. Nah, sampai akhirnya kalau ternyata dalam perjalanannya ada permasalahan tersebut, maka informasi yang disampaikan ke Dinas Sosial ini pastinya akan dikomunikasikan kembali gitu kepada Dinas Sosial Provinsi, ataupun sebelumnya mungkin ada lembaga ya. Jadi dari Dinas Sosial Kabupaten dengan Dinas Sosial Provinsi itu ada satu lembaga pengasuhan anak yang juga mempunyai peran dalam rangka memastikan bahwa proses pengalihan atau pengangkatan anak ini kalau boleh disebut sebagai clear gitu ya. Nah, hal-hal yang bersifat preventif sudah dilakukan sedemikian rupa, terus monitoring juga dilakukan, tapi memang tidak secara reguler ya. Mungkin dalam 6 bulan setelah berproses itu dilihat kembali, lalu berikutnya 6 bulan berikutnya, dan setelah itu dilepas begitu. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu.
Dalam Permensos nomor 7 tahun 2024, wali harus membuat pernyataan akan mengelola harta anak untuk kepentingan terbaik bagi anak. Nah, bagaimana pengawasan dari Dinsos tersendiri terhadap pengelolaan harta anak oleh wali, Bu? Nah, itu dia. Itu juga sebetulnya sesuatu yang kalau dibilang sulit ya di situasi yang seperti saat ini. Saat tadi kami sampaikan bahwa pekerja sosial sudah melakukan proses antisipasi melalui asesmen mungkin bidang ekonomi dan sebagainya, bagaimana ekonomi keluarga tersebut, bagaimana ekonomi mungkin yang ada sebagai latar belakangnya dari calon anak angkat ini. Lalu berikutnya tadi ada pernyataan dari calon orang tua angkat untuk mereka bisa mengelola hartanya itu dengan sebaik-baiknya. Nah, tapi di sini misalnya ada sesuatu yang terjadi, itu yang pengawasan itu bisa dilakukan juga secara terpadu oleh masyarakat di sekitarnya atau oleh keluarga lainnya, yang akhirnya ini juga bisa memberikan satu pertanda atau notifikasi atau informasi kepada dinas sosial baik itu kabupaten maupun provinsi agar berikutnya bisa dilakukan tindakan-tindakan supaya anak ini tetap berada pada kondisi yang baik di sisi ekonominya. Demikian. Baik, terakhir Bapak dan Ibu, mohon kiranya berkenan memberikan closing statement untuk Sobat Peradilan semua yang menonton. Baik, silakan kepada Bapak Ketua terlebih dahulu. Ya, ada dua hal yang kami sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, informasi dapatkan langsung dari pengadilan, jangan percaya pada calo, bisa datang ke pengadilan melalui PTSP, terus kemudian juga melalui medsos kami dan juga di WA Center kami. Kunjungi medsos kami, tonton pesan-pesan edukatifnya, konten edukatifnya, membantu para pihak. Terus yang selanjutnya bahwa kami, Pengadilan Agama Sukoharjo, berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jika kesulitan membuat gugatan, jawaban replik-duplik, bisa menggunakan layanan kami di pos bantuan hukum. Kami juga menyediakan anggaran untuk cuma-cuma, berperkara cuma-cuma, yaitu Prodio, namun memang terbatas. Selama masih ada, bisa bermohon kepada kami, dan tentu saja ini berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo. Yang selanjutnya, untuk pengangkatan anak sesuai dengan kewenangan ataupun kompetensi pengadilan agama bagi orang yang beragama Islam, monggo silakan kalau ada kerentek keinginan untuk mengangkat anak, ajukan saja ke pengadilan agama. Demikian closing statement dari saya. Baik, selanjutnya silakan Ibu Kadis untuk closing statement-nya. Terima kasih. Sobat Peradilan di Kabupaten Sukoharjo yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kegiatan hari ini, dan mungkin ini belum banyak yang mengerti bahwa saat ini Dinas Sosial di Kabupaten Sukoharjo itu memiliki tugas diantaranya tadi mengurusi ya atau melakukan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara kita yang saat ini berada pada kondisi kemiskinan, lalu mungkin anak-anak kita yang saat ini berada pada terlantar, teman-teman yang saat ini mengalami kondisi disabilitas, atau mereka yang saat ini sedang mengalami bencana, monggo bisa berkomunikasi dengan kami, akan kami coba mencarikan solusi sehingga tidak ada atau tidak terjadi lagi kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan sosial. Mohon dukung kami untuk melakukan hal-hal tersebut, dan silakan menghubungi kami pada media-media sosial ya atau media informasi yang kami siapkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kadis dan Bapak Ketua atas waktu yang diberikan untuk kesempatan ini. Dan sebagai wujud tanda terima kasih kami, Ibu, mohon berkenan kami akan memberikan tanda terima kasih kepada Ibu, dan mohon berkenan untuk menerimanya, Ibu. Terima kasih. Siap, 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Satu lagi. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bawakan lagi, Bu. Oke, nanti.
Baiklah, Sobat Peradilan, acara podcast sudah selesai. Kami akan menutupnya dengan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik melati, harum semerbak di pagi hari. Pengadilan Agama dan Dinas Sosial bersinergi demi pelayanan terbaik bagi masyarakat Sukoharjo kini dan nanti. Masih ada satu lagi ya Pak. Pagi hari ke Sukoharjo membeli jamu. Jamu sehat warisan budaya. Terima kasih Sobat Peradilan atas perhatian dan waktu. Semoga Sukoharjo semakin maju dan jaya. Amin. Baiklah Sobat Peradilan sekalian, demikian podcast yang sangat istimewa ini harus berakhir. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube kami Pengadilan Agama Sukoharjo. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.